بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Tauhid, masuk pada bab yang berikutnya. Babu qaulillahi ta'ala innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya, maka janganlah kalian takut kepada mereka, namun takutlah kepadaku apabila kalian benar-benar beriman. Surat Ali Imran ayat ke-175. Baik. Bab ini insyaallah taala akan menjelaskan kepada kita tentang permasalahan al-khauf, yakni masalah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bab ini masih dalam rangkaian penjelasan tentang al-ibadat al-qalbiyah, ya, ibadah-ibadah hati. Ya, sebelumnya kita telah membahas tentang al-mahabbah, cinta, yang merupakan salah satu pokok, ya, di dalam ibadah, ya, yakni ibadah hati. Ya. Demikian pula al-khauf termasuk ibadah hati, ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada ibadah hati dan ada ibadah yang zahir, ada ibadah yang batin dan ada ibadah yang zahir. Baik. Di mana kesempurnaan tauhid haruslah mencakup semua bentuk ibadah, ya. Dan apabila seorang mempersembahkan bentuk-bentuk ibadah ini, baik ibadah hati maupun ibadah yang zahir, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal itu bisa menghilangkan tauhidnya. Iya. Maka perlu dibahas di dalam kitab Tauhid semua bentuk ibadah, baik ibadah hati maupun ibadah batin, sehingga kita memahami bahwa apabila kita beribadah kepada selain Allah atau mempersembahkan bentuk-bentuk ibadah tersebut kepada selain Allah, maka itu berarti kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Termasuk di dalam al-khauf, di dalam rasa takut, ya. Rasa takut adalah bentuk ibadah kepada Allah, ibadah qalbiyah, ya. Sehingga di dalam masalah al-khauf ini pun ada orang-orang yang terjatuh pada perbuatan syirik. Iya. Oleh karena itu para ulama kita menjelaskan al-khauf itu secara garis besarnya terbagi dua. Ya. Al-khauf secara garis besarnya itu terbagi dua. Yang pertama, khauful ibadah. Khauf yang merupakan ibadah, yakni khauf yang disertai dengan tazallul, ya, menghinakan diri, wa ta'zim, pengagungan, wal khudu, ketundukan. Dan ini yang biasa dinamakan dengan khaufus sir, khauf yang tersembunyi di dalam hati. Ya. Ini merupakan khauful ibadah. Seperti orang-orang yang takut, ya, kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, maka
mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesembahan-sesembahan tersebut tidak bisa mendatangkan kemanfaatan kepada mereka, tidak pula bisa menimpakan suatu kemudaratan. Orang-orang yang takut misalkan kepada berhala-berhala, kepada penghuni kubur, atau kepada para wali yang sudah meninggal dunia, dengan keyakinan bahwa para wali tersebut bisa memberikan kemanfaatan dan menolak kemudaratan darinya, atau kekhawatiran bahwa wali ini bisa menimpakan kemudaratan kepadanya, maka ini adalah khauf, rasa takut yang merupakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dari selain Allah, dari sesembahan selain Allah bisa memberikan suatu kemudaratan kepadanya. Ini khauful ibadah, yang disertai dengan ta'zim wal khudu'. Ini termasuk syirik apabila seorang takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-khaufut tabi'i, khauf yang sifatnya tabiat. Khauf yang sifatnya tabiat. Dan hukum asal khauf ini adalah mubah. Sudah merupakan tabiat manusia, takut kepada hal-hal yang bisa membahayakan dirinya. Ini khauf yang merupakan tabiat. Ini asalnya dia adalah mubah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Musa alaihissalam, fakharaja minha khaifan yataraqqab. Dalam surat Al-Qasas, maka Musa alaihissalam keluar dari kota tersebut dalam keadaan takut, dan beliau selalu mengawasi. Namun dengan syarat, takut yang sifatnya tabiat ini tidak boleh menghalangi seseorang untuk melakukan satu kewajiban, atau tidak boleh membawanya untuk meninggalkan kewajiban, atau melakukan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat. Tidak boleh karena takut dari suatu hal lalu seorang meninggalkan kewajiban-kewajiban atau melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini menjadi takut yang haram, Kalau karena takut kepada sesuatu dia kemudian melakukan suatu perkara yang haram. Berbeda kalau orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa, orang yang takut belum tentu itu dipaksa. Nah, orang yang dipaksa sudah pernah kita bahas, terkadang pada keadaan tertentu dia dituntut untuk menuruti paksaan tersebut, apabila hal itu tidak memudaratkan kaum muslimin yang lainnya. Apabila tidak memudaratkan kaum muslimin yang lainnya. Apabila bisa memudaratkan kaum muslimin, terutama dalam agama mereka, maka walaupun seorang dipaksa melakukan kesyirikan dan kekafiran, dia tidak boleh melakukannya. Seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika beliau dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, padahal itu adalah perkataan kekafiran. Maka beliau berani untuk menanggung resiko walaupun nyawa menjadi taruhannya demi untuk menyelamatkan akidah kaum muslimin. Baik. Jadi ini aqsamul khauf, macam-macam khauf. Kemudian dalil yang pertama yang beliau jadikan sebagai judul bab, innama dzalikum asyaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin.
yang demikian itu tidak lain adalah syaitan yang ingin menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Syaitan menakut-nakuti orang-orang yang beriman agar mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah dan meninggalkan ketaatan mereka kepada Allah dengan menggunakan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, wali-walinya, ya, wali-wali syaitan. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku apabila kalian benar-benar beriman. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita takut kepada manusia, kepada syaitan dan wali-walinya. Dan Allah perintahkan kita untuk takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kalian benar-benar beriman. Menunjukkan bahwasannya takut itu ibadah, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Allah telah melarang kita takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwasannya al-khawf itu ibadah yang hanya boleh dipersembahkan kepada selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Adapun yang dimaksud dengan wali-wali syaitan adalah semua yang menolong perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Dari kalangan manusia adalah setiap orang yang menolong, menyebarkan, membantu perbuatan keji, ya, seperti perbuatan zina dan semua perbuatan mungkar, ya, sebab syaitan selalu memerintahkan kepada perbuatan keji dan mungkar. Ini syaitan. Syaitan selalu memerintahkan kepada perbuatan keji dan mungkar, sehingga orang-orang yang menyebarkan perbuatan keji dan mungkar, maka mereka itulah wali-wali syaitan, ya. Kecintaan-kecintaannya syaitan, bukan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada wali-wali syaitan dan ada wali Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang melakukan kemungkaran, menolong kemungkaran tersebut, itu bukan wali Allah tetapi wali syaitan. Jadi, di dalam ayat ini juga terkandung pelajaran tahdzir min kaidi syaitan, ya, peringatan dari makar syaitan. Baik. Dalil yang berikutnya, wa qauluhu ta'ala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka itulah yang akan menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Surat At-Taubah ayat ke-18. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang orang-orang yang memakmurkan masjid Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya orang-orang yang benar-benar memakmurkan masjid Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat tertentu, ya. Dan yang dimaksud dengan memakmurkan masjid Allah itu mencakup ma'nawi dan hissi, ya. Ma'nawi yaitu memakmurkan masjid Allah dengan berzikir di dalamnya, melaksanakan salat dan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hissi dengan membangun masjid dengan niat yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, didirikan atas dasar ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya.
Adapun sekedar membangun masjid tetapi tidak diisi masjid tersebut dengan kegiatan-kegiatan berupa amal saleh yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukanlah dikatakan sebagai orang yang membangun masjid atau memakmurkan masjid. Tapi harus mencakup dua-duanya. Dia membangun masjid dan masjid itu digunakan untuk amal-amal saleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Allah mengabarkan kepada kita orang yang benar-benar memakmurkan masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, man amana billah, mereka beriman kepada Allah. Dan beriman kepada Allah mencakup 4 bentuk keimanan, atau mencakup keimanan kepada 4 perkara. Yang pertama, beriman dengan wujud Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini beriman dengan perbuatan-perbuatan Allah seperti mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Kita imani hanya Allah Subhanahu wa taala yang satu saja yang melakukan perbuatan-perbuatannya tersebut. Yang ketiga, beriman dengan uluhiyah Allah, yaitu meyakini hanya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Adapun selain Allah adalah sesembahan yang batil. Kemudian yang ketiga, beriman dengan nama-nama dan sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa menyamakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluk. Ini secara garis besar 4 perkara yang harus diimani tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman dengan hari akhir, yaitu dengan hari kiamat. Dikatakan hari akhir karena tidak ada lagi hari setelahnya. Dan termasuk dalam cakupan keimanan kepada hari akhir seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala adalah beriman dengan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang akan terjadi setelah kematian. Di antaranya tentang fitnatul qabr, pertanyaan 2 malaikat kepada penghuni kubur pertama kali. Demikian pula tentang adanya adab kubur dan nikmat kubur. Sebab hakikatnya manusia itu apabila dia mati, maka telah tegak kiamat atasnya. Kiamat khusus dirinya. Maka mencakup keimanan terhadap hari akhir adalah beriman dengan semua yang akan terjadi setelah kematian sebagaimana yang dikabarkan di dalam dalil-dalil yang sahih. Yang ketiga, sifat mereka wa aqamas shalah. Mereka selalu mendirikan salat. Dan mendirikan salat atau menegakkan salat ini ada yang sifatnya menegakkan salat yang wajib maupun yang mustahabbah. Yang wajib yaitu memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya. Adapun yang mustahabbah apabila seorang menambahnya dengan amalan-amalan yang disunnahkan. Sifat yang berikutnya, yang keempat, wa ataz zakah, atau yang kelima, mereka selalu menunaikan zakat, yang mengeluarkan hak harta yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka, diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Kemudian yang keenam, walam yakhsha illallah, mereka tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah syahidnya, ini yang menjadi dalil bahwasannya takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah, sehingga orang-orang yang benar-benar beriman mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Di sini datang dalam bentuk an-nafi wal itsbat, penafikan dan penetapan. Pertama dinafikan bahwa dia tidak takut, tidak takut kepada apapun juga. Kemudian ditetapkan bahwasannya dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti kalimat la ilaha illallah. Pertama menafikan dalam kalimat la ilaha, menafikan semua sesembahan selain Allah. Yang kedua menetapkan illallah,
mengimani hanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang boleh disembah. Dan juga Allah telah melarang fala takhshawun nas wakhshawun, janganlah kalian takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku. Ya. Dan khasyah sama dengan khauf, atau dia nau'un minal khauf. Ya. Al-khasyah nau'un minal khauf. Akan tetapi al-khasyah itu lebih khusus daripada al-khauf. Perbedaan keduanya, al-khasyah itu dibangun di atas ilmu, ya, atau sesuai dengan ilmu, bersamaan dengan ilmu tentang zat yang dia takuti. Ya, seperti firman Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama, yaitu takut yang disertai dengan ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa takut kepada Allah? Karena mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dinamakan dengan khasyah. Sedangkan al-khawf bisa jadi dari orang yang jahil. Perbedaan yang kedua, al-khasyah bisa jadi sebabnya, atau sebab al-khasyah itu dari pengagungan terhadap, atau disebabkan kebesaran, ya, kebesaran zat yang ditakuti. Baik. Ini perbedaan yang kedua. Al-khasyah itu dikarenakan sebab, atau dikarenakan kebesaran, ya, zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang jahil, atau berbeda dengan al-khawf. Bahwasannya al-khawf itu bisa jadi karena kelemahan, ya, kelemahan orang yang takut, bukan karena kekuatan orang yang ditakuti. Nah, sedangkan al-khasyah, ya, al-khasyatullah, takut kepada Allah, itu karena keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dalil yang berikutnya, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, tapi ketika dia mendapatkan suatu penderitaan di jalan Allah, dari penentangan-penentangan yang dilakukan manusia kepadanya, maka dia jadikan hal tersebut, ya, fitnah manusia, perbuatan manusia tersebut seperti azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani dia lari darinya. Dia lari dari ketaatan kepada Allah karena dia menjadikan fitnah manusia seperti azab Allah. Mereka tidak sabar, ya, karena takut dengan gangguan manusia. Wala in jaa nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum. Tetapi apabila datang pertolongan dari Rabbmu, maka mereka akan mengatakan sesungguhnya kami bersama kalian. Jadi kalau kaum muslimin telah diberikan kemenangan, maka mereka katakan kepada kaum muslimin, kami bersama kalian. Padahal sebelumnya dia telah lari dari ketaatan kepada Allah. Awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Padahal bukankah Allah Maha mengetahui atau lebih mengetahui dengan apa yang ada di dalam hati-hati seluruh makhluknya. Baik. Ayat ini mengabarkan tentang sekelompok orang, ya, yang dusta di dalam pengakuannya, pengakuan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, dan di antara manusia ada yang mengatakan amanna billah, kami beriman
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika mereka mendapatkan gangguan manusia karena iman mereka, karena ketaatan mereka kepada Allah, maka mereka meninggalkan ketaatan tersebut. Kenapa? Karena takut kepada gangguan-gangguan manusia. Meskipun gangguan itu bukan dalam bentuk tindakan fisik, berupa pembunuhan dan sebagainya, mungkin hanya berupa cibiran, hanya berupa hinaan, karena mereka menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Apabila mereka diganggu di jalan Allah, disakiti di jalan Allah, mereka jadikan gangguan manusia tersebut seperti azab Allah, yakni lari dari ketaatan kepada Allah karena menganggap atau karena mereka menjadikan gangguan tersebut seperti azab Allah yang mereka harus lari darinya. Justru mereka lari dari gangguan manusia menuju kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan karena mereka telah meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya karena gangguan manusia. Namun yang dituntut dari kita adalah sabar. Tidak takut kepada orang-orang yang mencela, tidak takut kepada orang-orang yang mengganggu tatkala kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga iman itu bukan hanya sekedar ucapan, tetapi amalan yang disertai dengan kesabaran yang tinggi, dengan sikap sabar yang besar. Sebab sudah pasti di dalam menjalankan keimanan dan ketaatan kepada Allah akan ada berbagai macam cobaan dan gangguan dari manusia. Bahkan terkadang gangguan tersebut bukan berasal dari orang lain, tapi dari keluarga sendiri. Dari keluarga sendiri, seperti yang terjadi pada para nabi. Di antara para nabi ada yang ditentang dakwahnya oleh keluarganya sendiri. Maka tidak boleh kemudian seorang menuruti apa yang diinginkan oleh manusia untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena takut kepada mereka. Tapi orang yang benar imannya, dia hanya takut kepada Allah dan dia bersabar dari gangguan manusia. Maka dalam ayat ini juga terkandung pelajaran berupa bantahan kepada al-murji'ah, di mana mereka berpendapat bahwa amalan itu tidak bermanfaat bagi keimanan seseorang. Tidak bermanfaat bagi keimanan seseorang. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tidak ada manfaatnya ucapan amanna billah tanpa disertai amalan, yaitu tanpa disertai kesabaran dalam menghadapi gangguan-gangguan orang-orang yang memusuhi kaum muslimin yang mau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah dia pelajari dan telah diketahui ilmunya. Terlebih di zaman di mana kebodohan merata, ilmu tentang Islam, ilmu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mereka ketahui. Sehingga orang yang menjalankan sunnah mereka anggap ini aliran sesat. Padahal itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka tidak ketahui karena mereka tidak pelajari. Maka benar-benar dibutuhkan kesabaran dan tidak takut dengan gangguan manusia, tapi takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini terkandung larangan takut kepada manusia sehingga meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ketaatan itu berupa tauhid, sehingga seorang meninggalkan tauhid dan melakukan kesyirikan, maka hukumnya syirik. Namun
apabila itu hanya berupa suatu kewajiban yang tidak sampai kepada tauhid, ya, sehingga seorang meninggalkan kewajiban tersebut dan melakukan yang haram, dan yang haram ini tidak sampai pada kesyirikan, maka hukumnya haram juga tidak sampai kepada kesyirikan. Iya. Jadi ayat ini memerintahkan kita untuk bersabar dan tidak takut dengan manusia di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sebab kita hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalil yang berikutnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu secara marfu'. Inna min dha'fil yaqin an turdiyan nasa bi sakhatillah. Sesungguhnya di antara bentuknya lemahnya keyakinan, di antara bentuk lemahnya keyakinan, engkau membuat manusia ridha walaupun Allah murka, atau engkau mencari keridhaan manusia agar manusia senang kepadamu dengan membuat Allah murka. Ini kata di dalam hadis ini disebutkan bahwa itu merupakan lemahnya keyakinan. Ya. Membuat orang senang walaupun Allah murka. Wa an tahmadahum ala rizqillah, dan engkau memuji mereka demi untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wa an tazummahum ala ma lam yu'tikallah, ala ma lam yu'tikallah, dan engkau mencela mereka atas apa yang tidak Allah berikan kepadamu, padahal itu merupakan ketetapan dari Allah. Inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin. Sesungguhnya rezeki Allah itu tidak bisa dipercepat dengan ketamakan orang yang tamak, dan tidak pula bisa dihalangi oleh kebencian orang yang benci. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Nuaim di dalam Al-Hilyah, dan Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman. Iya. Namun hadis ini dhaif, disepakati oleh para ulama tentang kedhaifan hadis ini karena di dalam sanadnya ada Khalid bin Yazid Al-Umari, dia dituduh telah memalsukan hadis. Demikian pula ada Muhammad bin Marwan, dia dhaif, dan Atiyah Al-Aufi disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam Ad-Du'afa wal Matrukin. Kesimpulannya hadis ini dhaif, bahkan bisa jadi palsu. Namun kata Syekh Sulaiman, penulis Taisir Al-Aziz Al-Hamid, dhaif wa ma'nahu sahih. Hadis ini dhaif namun maknanya sahih. Ya. Makna hadis ini sahih karena sesuai dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang lainnya. Ya. Akan tetapi kita tidak boleh menyandarkan hadis ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Namun maknanya sahih. Ya. Bahwasanya orang yang mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka menunjukkan lemahnya keyakinan, lemahnya imannya. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan lemahnya keyakinan itu mencakup dua bentuk. Yang pertama, lemahnya keyakinan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Janji bagi orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji surga dan janji pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, terlebih lagi ketika di akhirat. Yang kedua, yakin dengan kadar Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya
rezeki itu sudah diatur. Ya, di antara bentuknya meyakini bahwasanya rezeki Allah itu sudah diatur pembagiannya. Ketetapan tentang rezeki seseorang itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang yang mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, dia tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala dalam dua bentuk ini. Tidak yakin dengan janji Allah dan tidak yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalil yang berikutnya, yang terakhir, wan Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nas. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan membuat Allah murka, dengan membuat manusia itu murka, atau meskipun manusia itu murka, baik. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah meskipun manusia murka kepadanya, Allah akan meridhoinya dan Allah akan membuat orang-orang itu ridho kepadanya. Wa man iltamasa ridwan nasi bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi an-nas. Dan barang siapa mencari keridhaan manusia meskipun dengan membuat Allah murka, maka Allah murka kepadanya dan Allah akan menjadikan manusia pun murka kepadanya. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Baik. Akan tetapi hadis ini dengan lafaz yang ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala adalah lafaz yang mauquf, ya, sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, berupa surat beliau kepada Muawiyah, ya, radhiyallahu taala anhu, ketika Muawiyah meminta nasihat kepada beliau. Namun lafaz yang mauquf adalah man ardallaha bisakhatin nas kafahullahu ma'unatan nas. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah meskipun dengan membuat manusia murka, maka Allah akan mencukupinya, ya, dari merasa butuh kepada manusia. Wa man ardan nasa bi sakhatillah lam yughnu anhu minallahi syai'a. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia meskipun dengan membuat Allah murka, maka mereka, yakni manusia tersebut, tidak akan bisa memberikan kecukupan terhadapnya, ya, dan tidak bisa membela dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini lafaz yang marfu, ya. Adapun yang disebutkan di sini adalah lafaz mauquf dari perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, berupa tafsiran dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Iya. Di sini Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwasannya orang yang mencari keridhaan Allah, walaupun akibatnya manusia murka kepadanya, maka Allah akan meridhoi dia dan membuat manusia itu ridho kepadanya. Ini tentang orang-orang yang tidak peduli dengan apa yang dikatakan manusia. Apakah mereka mau mencibirnya, mau menghinanya, bahkan mau membunuhnya. Karena dia melakukan ketaatan kepada Allah, dia tidak peduli. Kenapa? Karena dia lebih mementingkan keridhaan manusia. Dia tidak peduli. Dia lebih mementingkan keridhaan Allah, sehingga dia tidak peduli apakah manusia setuju atau tidak, terserah. Yang penting dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak takut kepada manusia. Sebaliknya, wa man iltamasa ridwan nas bi sakhatillah
sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Siapa yang mencari keridhaan manusia agar orang-orang senang kepadanya, walaupun hal tersebut dengan membuat Allah murka, maka dia akan mendapatkan kemurkaan Allah, dan Allah akan membuat manusia itu murka kepadanya. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala atau Aisyah radhiyallahu taala mengabarkan tentang keadaan orang yang mengikuti arus kebanyakan, ya, mengikuti arus orang banyak. Supaya apa? Supaya tidak dicela, supaya tidak dimarahi, supaya mereka senang kepadanya. Iya. Supaya mereka selalu tersenyum dan tertawa bersamanya. Ya. Walaupun dengan membuat Allah murka, walaupun dengan melanggar syariat Allah, asal orang-orang senang. Ya. Seperti kalau dia seorang dai, kalau dia seorang kiai atau seorang ustaz, dia berani menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, atau dia berani mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Supaya apa? Supaya para pendengarnya tidak lari, ya. Supaya orang-orang di majelis ta'limnya tidak lari darinya, ya. Untuk menyenangkan mereka, dia ikuti apa yang mereka inginkan meskipun bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tercelah di dalam syariat, menunjukkan dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, namun takutnya kepada manusia. Iya. Maka ini sangat tercelah, tetapi yang harusnya dilakukan oleh seseorang tetap bertakwa dan bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun gangguan manusia yang dia rasakan, sebab Allah telah menjanjikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu menjadikan baginya jalan keluar. Kalau dia takut rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangkanya. Ini kalau dia takwa kepada Allah, tidak peduli apakah orang-orang di sekitarnya setuju atau tidak dengan amalan-amalan yang dia lakukan, sepanjang amalan itu untuk mencari keridhaan Allah sesuai dengan syariat Allah, maka dia tidak peduli. Karena dia hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada manusia di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Allah akan berikan kepadanya jalan keluar, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangkanya. Baik. Kesimpulannya, bab ini menjelaskan kepada kita bahwasannya al-khauf itu ibadah, ya. Al-khasyah itu ibadah. Sehingga kita tidak boleh takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempurnaan tauhid, dan bisa jadi seorang tauhidnya hilang dari akarnya kalau dia takut kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Atau tauhidnya itu menjadi berkurang kesempurnaannya kalau dia meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, atau melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah karena takut kepada manusia, iya. Atau demi untuk manusia senang kepadanya, iya. Maka hal ini mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang, iya. Jadi hendaklah kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepadanya, takwa kepadanya, dan tidak takut kepada makhluk apapun juga di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq, walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Dan insyaallah kita masuki sesi tanya jawab. Dan sudah ada pertanyaan yang masuk yang kemarin, juga ada yang baru juga telah masuk. Juga ada juga yang minta didoakan ini. Insyaallah nih Ustaz.
ada pertanyaan dan juga ada yang minta didoakan, Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz untuk menyampaikan jawabannya, dan sebelumnya kami sampaikan kepada para pendengar radio dakwah salafiyah yang ingin bertanya, silakan kirimkan saja pertanyaannya, atau yang ingin minta doa ke Ustaz silakan kirimkan saja permintaannya melalui SMS ke nomor 0813 949 72127. Sekali lagi dicatat nomornya 0813 949 72127. Baiklah, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apakah mandi junub mewakili wudu sehingga tidak perlu wudu ketika hendak sholat? Iya. Seorang yang sudah mandi junub, mandi wajib, selama dia belum melakukan pembatal wudu, maka dia tidak perlu berwudu lagi. Sebab disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawaddau ba'dal ghusli. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mandi lagi, tidak berwudu lagi setelah mandi. Ya. Tidak berwudu lagi setelah mandi. Dan mandi itu sendiri, mandi janabah, di antaranya disunahkan untuk berwudu dahulu. Disunahkan untuk berwudu dahulu. Namun apabila seorang tidak berwudu dahulu ketika mandi janabah, itu pun setelah dia mandi tidak harus dia berwudu kembali. Tidak harus dia berwudu kembali. Baik. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala dalam Al-Istidhkar, ulama sepakat, seorang yang sudah melakukan mandi janabah, dia tidak perlu lagi mengulangi wudunya. Tapi itu kalau dia tidak melakukan pembatal wudu setelah mandi. Baik. Wallahu a'lam. Apabila ada ular masuk ke dalam rumah, apakah harus ditunggu sampai 3 hari karena itu jin? Pertama, apabila ada ular masuk ke rumah, kalau dia mengganggu, maka boleh untuk dibunuh. Kalau dia mengganggu, artinya mau menggigit atau membahayakan orang di rumah, maka boleh untuk dibunuh. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa ular yang masuk ke dalam rumah itu yang dibunuh hanyalah khusus yang ada di Madinah. Namun hadisnya umum bahwasannya ular yang masuk ke rumah itu diperingati dan diberi waktu 3 hari. Diperingati, diusir untuk keluar. Kalau itu jin, kita bicara kepadanya, dia memahami. Diperingati dan diusir keluar dan berwaktu 3 hari. Tidak keluar 3 hari baru dibunuh. Selama dia tidak mengganggu. Kalau dia mengganggu boleh langsung dibunuh. Sebagaimana diriwayatkan juga keluarga sahabat yang mulia Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu membunuh ular yang masuk ke rumah mereka karena khawatir menggigit anak mereka. Ketika itu Abdullah bin Zubair sedang sholat dan orang-orang dalam rumahnya itu ribut, semuanya mengejar ular tersebut. Namun Abdullah bin Zubair tidak tahu apa yang terjadi, karena khusyuknya di dalam sholat. Baik. Kecuali dua jenis ular. Kalau dia masuk ke rumah langsung dibunuh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uqtulul hayat wa dzat at-tufiyatain."
wal abtar fa innahuma yastasqitanil habla wa yaltalmisanil basar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunuhlah ular-ular. Ini umum, namun ada kekhususan kalau dia masuk ke rumah. Jadi kalau di luar rumah boleh langsung dibunuh. Ini termasuk binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Dan juga bunuh ular yang memiliki 2 garis hijau di punggungnya. Memiliki 2 garis hijau di punggungnya. Dan ular yang buntung. Ini 2 jenis ular yang diperintahkan untuk dibunuh. Ular yang memiliki 2 garis hijau di punggungnya dan ular yang buntung. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 jenis ular ini bisa menggugurkan kandungan dan bisa membutakan mata. Iya. Menunjukkan bahwasanya ini bukan ular beneran, tapi ular jadi-jadian. Syaitan diperintahkan untuk dibunuh. Baik, wallahu alam. Apa beda azab dengan siksa? Sama saja, ya. Maknanya sama. Diazab, disiksa, sama maknanya. Baik. Bolehkah kegiatan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu dijadwal? Atau bolehkah membuat jadwal kegiatan dari bangun tidur sampai tidur lagi? Karena kalau enggak dijadwal suka lalai, suka malas, jadi bengong. Jazakumullah khairan. Tidak mengapa, insyaallah taala hari itu tidak dilarang di dalam syariat. Bahkan kalau bisa lebih menjadi baik ya, kegiatan-kegiatan seseorang tanpa melupakan ibadah-ibadah kepada Allah, iya, maka itu dituntut, ya, maka hal tersebut justru dituntut. Iya, ya, misalkan jadwal menuntut ilmu, ya, jadwal salat berjamaah itu tidak terlalaikan, ya, karena sudah ada jadwalnya. Maka ini bagus. Ini bagus. Baik. Saya dari Banjar. Saya mau bertanya, kok doa mau wudu hanya bismillah, enggak sampai ar-rahim? Karena itulah yang disebutkan di dalam hadis. Ya. La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaih. Ya. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah atasnya. Ya. Meskipun hadis ini dikhilafkan oleh para ulama, ya, akan kesahihan hadis ini, Imam Ahmad bahkan mengatakan la yathbutu fihi syai'. Tidak ada hadis yang sahih dalam ucapan bismillah ketika mulai berwudu. Namun sebagian ulama yang lain dari banyaknya jalannya sehingga menjadi hasan. Wallahu alam. Apakah boleh menjamak 2 salat ketika hujan akan tetapi dikerjakan di rumah? Ketika hujan deras, akan tetapi hujan tersebut pas ketika masuk waktu salat. Lalu apakah boleh menjamak 2 salat pada waktu tersebut? Akan tetapi salat tersebut dilakukan di tempat tinggal masing-masing, bukan di masjid. Boleh apa enggak? Yang menjadi ukuran atau patokannya adalah masyaqqah, ya. Adanya masyaqqah atau tidak. Yani adanya sesuatu yang memberatkan kalau tidak dijamak. Maka dalam keadaan seperti ini boleh insyaallah taala untuk dijamak. Tapi ini tidak berlaku bagi wanita, karena wanita memang salatnya di rumah, ya, yang lebih afdal, sehingga dia tidak perlu untuk menjamak karena tidak ada kebutuhan padanya. Baik. Apabila seorang mencintai seorang karena menginginkan kebaikan padanya, kemudian berharap agar Allah menyatukan mereka berdua nantinya, apakah hukum kecintaan seperti itu? Termasuk kecintaan tabi'i, ya. Termasuk tabi'i, hal yang merupakan tabiat manusia, mencintai sesuai dengan kecenderungan jiwanya, ya, kepada orang lainnya atau kepada pasangannya. Tidak mengapa insyaallah taala sepanjang mereka tidak melakukan hal-hal yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti kalau dia lawan jenis itu berkhalawat atau ikhtilat atau pacaran, maka ini tidak dibenarkan dalam Islam. Baik.
Apakah Islam mengajarkan meminta-minta sumbangan seperti buat masjid dan pesantren? Baik. Sebenarnya yang seperti ini tidak perlu diminta lagi. Sudah kewajiban kaum muslimin untuk memberikan sumbangan pembangunan masjid dan pesantren. Sudah kewajiban kaum muslimin, tidak perlu diminta. Hanya saja kalau orang memintakan sumbangan untuk masjid dan pesantren, itu tidak mengapa insyaallah ta'ala, sebab dia bukan meminta untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan pribadi. Ini yang dilarang. Dan ini masuk dalam kategori memberikan syafaat, ya, bukan meminta yang tercelah. Andaikan misalkan kita mengenal saudara kita atau kawan kita atau tetangga kita memiliki harta yang berlimpah, lalu kita minta hartanya untuk pembangunan suatu masjid atau pesantren, maka ini kita memberikan syafaat kepada pesantren tersebut atau masjid tersebut, ya, bukan kita ingin memperkaya diri sendiri, ya, atau minta untuk kepentingan diri sendiri. Maka tidak masalah insyaallah ta'ala. Baik. Ustaz, saya mau nanya, di kampung saya ada seorang ibu berpuasa, kemudian ibu itu nggak kuat, kemudian ibu itu batal atau berbuka terus puasa, ibunya tidak dilanjutkan oleh anaknya, terus puasa ibunya tadi dilanjutkan oleh anaknya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Yang benar dalam hal ini, kalau seorang tua, ya, seorang ibu tua yang berpuasa kemudian tidak kuat lagi, ya, karena sudah tua, ya, dan tidak bisa diharapkan lagi dia bisa mengganti, ya, setelah bulan Ramadan, maka hendaklah dia mengeluarkan fidyah, ya, tidak perlu diteruskan oleh anaknya. Tidak ada dalil tentang hal tersebut. Kalau masih memungkinkan dia untuk membayar puasanya atau mengganti puasanya di luar bulan Ramadan, maka itu yang dia lakukan. Tapi kalau sudah tidak mampu lagi karena umur tua, maka dengan membayar fidyah. Karena Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang berat menjalankannya, tidak mampu lagi berpuasa, maka hendaklah mereka membayar fidyah, memberi makan seorang miskin sehari, ya, setiap hari sesuai dengan puasa yang dia tinggalkan. Jadi kalau 5 hari yang dia tinggalkan, maka dia memberi makan 5 orang miskin. Memberi makan 5 orang miskin. Iya, ya, sampai kenyang, sampai cukup makanan itu bagi orang miskin tersebut. Ya. Dan caranya, dia membayarkan fidyahnya tersebut setelah masuk bulan Ramadan atau setelah lewat, ya, 1 hari yang dia tinggalkan tersebut. Iya. Atau bisa juga seperti yang dilakukan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pada akhir Ramadan, ketika beliau sudah tua, pada akhir Ramadan beliau membuat makanan untuk 30 orang, lalu beliau mengundang 30 orang dan makan. Baik, bisa seperti itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya bujang lapuk dari Majenang. Tolong doakan saya agar saya cepat dapat jodoh yang solehah. Saya lagi putus asa karena susah jodoh, padahal saya selalu berdoa. Baik. Kita sama-sama saling mendoakan, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik. Ya. Dan tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah yang lebih tahu, ya, apa yang terbaik untuk kita. Maka kita minta yang terbaik, ya. Kalau dapat jodoh secepatnya itu yang terbaik, ya. Kalau mungkin ditunda dulu, itu yang terbaik, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kita tidak boleh berputus asa, tapi hendaklah kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hendaklah kita berprasangka baik kepada Allah dan selalu berdoa kepadanya semoga mendapatkan yang terbaik. Iya. Dan perlu juga kita memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi
terkabulnya suatu doa. Ya. Perhatikan bagaimana ketaatan kita kepada Allah. Ya. Perhatikan amalan-amalan kita. Perhatikan apa yang kita makan, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Perhatikan apa yang kita gunakan, apakah dari yang halal atau yang haram. Semua itu bisa mempengaruhi doa, ya, diterima atau tidaknya, dikabulkan atau tidaknya. Iya. Demikian pula hendaklah jangan menyia-nyiakan waktu-waktu yang mustajabah, ya. Seperti sepertiga malam yang terakhir. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut. Iya, dan waktu-waktu yang lainnya. Baik. Intinya harus diperhatikan tentang kewajiban-kewajiban kita, ya. Apakah ada yang belum kita tunaikan, ataukah kita melakukan sesuatu yang diharamkan Allah sehingga menghalangi doa kita dikabulkan. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahi rabbil alamin.